Hai guys, barusan Mimin temuin nih di TikToknya orang Malaysia. Ia buat status seperti ini guys. Kepada orang Indonesia yang menghina nama negara kami dengan nama Malaydesh katanya. Terus di sini kita jawab ya guys, tapi komentar dari netizen Indonesia gitu. Di sini ada komentarnya, kalian hina kami dengan kata-kata negara Kismin, IQ 78, BB. So, siapa yang gak punya hati dan otak sekarang? Sekaya apa kalian sampai bisa berkata seperti itu? Sepintar apa kalian untuk menjelekkan orang lain? Katanya. Luar biasa nih netizen Indonesia gitu. Harusnya Anda sampaikan kepada saudara-saudaramu yang selalu menghina negara kami juga dengan menyebut kata in, don, dan lain-lainnya. Benahi dulu saudara-saudaramu dalam berucap. Ada asap, pasti ada api. Istilahnya lo jual, gue beli gitu. Kalian sebut kami Konoha. Kenapa kalian kesakitan disebut Malaydesh? Iya ya. Tuh kan, kamu aja gak terima kalau disebut dengan Malaydesh. Gitu juga dengan kami loh. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Ini adalah daripada kalangan Konoha. Ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Tuh, sekitar 800,000 sampai 1,4 juta orang Malaysia yang bekerja di luar negeri. Oke? Nah, menurut Tuan Lee, tahun 2021, Malaysia itu 24,7%. Hanya 24,7% yang mengirim tenaga kerja profesional. Sementara 62% dan 13% lainnya itu bekerja di semi-profesional dan tidak profesional sama sekali. Pikirkan ya, yang semi-profesional yang mana, yang tidak profesional sama sekali. Yang tidak profesional sama sekali, apa contohnya kalian bisa pikirkan? So, pakcik makcik, selama kita masih di regional Asia Tenggara, kita itu negara babu pakcik sebetulnya, negara dunia ketiga bagi negara-negara maju. Kita itu sebetulnya senasib seperjuangan, jadi jangan merasa superior, ngata-ngatain Indonesia negara babu. Pakcik makcik pun jadi babu di negara orang. Patutnya lah kita sebagai negara-negara yang berasal di Asia Tenggara ini kompak, menunjukkan identitas kita masing-masing, menunjukkan cipta rasa dan karsa kita ke dunia luar yang menganggap negara kita ini negara dunia ketiga, negara nggak penting, itu maksudnya. Jadi kita kompak pakcik-makcik, jangan beraninya cuma sama Indonesia ngatain negara babu. Bagaimana dengan Filipina, bagaimana dengan Vietnam yang juga banyak mengirimkan tenaga buruh ke luar negeri, terutama Filipina itu banyak mengirimkan ART ke Arab Saudi. Kalau bekerja di Arab Saudi pasti banyak ketemu dengan orang-orang Filipina yang jadi sopir, yang jadi ART, itu banyak pakcik. Jadi jangan senggol Indonesia terus. Kenapa nggak Filipina senggol sesekali, atau Vietnam atau Myanmar? Itu banyak. Jadi Asia Tenggara ini kita senasib seperjuangan pakcik makcik. Kita harus kompak sebetulnya, jangan saling hina. Bagi saya adalah binatang teruk lagi daripada binatang ternak. Sebagai negara serumpun, kita seharusnya saling menyokong dan memperkuat hubungan, bukan menambah perpecahan dengan gelaran yang kurang sopan katanya. Di sini dia bilang guys, sebagai negara serumpun katanya. Jadi gini guys, mungkin karena banyaknya kesamaan negara kita dengan negara mereka guys. Padahal mereka yang mengikuti kebudayaan Indonesia, meniru makanan khas Indonesia, mengklaim budaya Indonesia, serta menyamakan bahasa Indonesia dengan Melayu versi mereka gitu. Mereka selalu menyamakan gitu. Bahasa Indonesia dengan Melayu Malaysia sama aja katanya gitu. Hal inilah yang membuat orang Malaysia suka klaim lantaran sering dianggap sama. Bener gak? Mereka lebih bangga dianggap serumpun dengan Indonesia daripada dianggap serumpun dengan Bangladesh, ya kan? Padahal netizen Malaysia pernah juga tuh katakan Indonesia serumpun dengan India karena banyaknya kesamaan antara negara India dengan Indonesia gitu. Mulai dari musik dangdut dan musik India yang hampir mirip, juga mata uang Indonesia rupiah, India rupiah, dan kemiripan lainnya guys. Orang Indonesia nggak ada tuh yang marah walaupun kalian olok-olok. Tapi begitu netizen Indonesia katakan Malaydesh, kalian kok marah sih? Dah gitu marah satu provinsi lagi. Terus slide berikutnya, kita berkongsi bahasa dan budaya yang sama katanya. Jadi sepatutnya kita menghormati antara satu sama lain, bukannya memperkecilkan. Katanya kita berkongsi bahasa dan budaya yang sama. Sama? Hal inilah yang membuat orang Malaysia tak tahu malu kalau mau ingin klaim budaya maupun bahasa Indonesia. Ya enggak? Apalagi baru ini batik, Minangkabau yang diklaim mereka. Terus mengenai bahasa. Padahal cara perkembangan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu di Indonesia. Perkembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu di Indonesia juga dipengaruhi bahasa daerah lain dan bahasa Indonesia sendiri.
Bahasa Indonesia kini juga mempengaruhi bahasa Melayu. Nah, ini karena apa coba? Karena bahasa Indonesia jadi bahasa nasional. Jadi dituturkan banyak orang gitu. Mau nggak mau bahasa Jawa, Sunda juga menyerap istilah dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pun di Kepulauan Riau banyak menyerap kosakata bahasa Indonesia gitu. Terus, jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar daripada Melayu. Karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa, para penutur ini termasuk murid SD dan TK hingga orang tua, baik di kota maupun di pedesaan. Kecuali mungkin orang di pedalaman terpencil yang mungkin masih menggunakan bahasa daerahnya. Bener nggak? Ya bener dong.